kita itu diajarin buat kompos. Nah, komposnya itu kayak pupuk buat magot, terus pupuk buat takakura, terus kayak kita lebih ke disuruh untuk mencintai lingkungan yang sesungguhnya. Jadi mencintai itu nggak perlu sekedar mencintai, tapi kita juga perlu tindakan. Kalau misalnya kita hari daily gitu kan pulangnya sore, kita harus kayak pulangnya lebih molor lagi. Jadi kayak misalnya kita harus ngurusi misal ngasih makan ikan itu ada panen lele, nila. Kita itu Slot Magazine akan menerbitkan majalah sekolah, tapi itu tidak diperuntukkan untuk siswa-siswi Sinlui 2 aja, cuma kita juga promosi juga ke luar sekolah. Jadi kita bakal selain sekolah lebih dikenal karena majalah sekolah itu bukan hanya edukasi saja, tetapi juga kegiatan apa saja yang dilaksanakan di SMAK Sinlui 2 itu. Hai Tribuners, hari ini Titis dari tribunjatim.com sudah ada di studio Tribun Jatim Network, dan di sini kita kedatangan 2 siswa dari SMA Katolik Sin Louis II Surabaya. Ini ada Jovita Alexandra, melambaikan tangan gitu ya. Sapa teman-teman dan Tribuners semuanya. Ini ada Jovita Alexandra, dipanggilnya Jovita. Lalu di sebelahnya ini ada Alendra Ramadhani Octavia, dipanggilnya Alendra. Nah, ini dia mereka berdua. Jadi, hari ini Tribun Jatim Network di studio kita kedatangan mereka berdua. Ini adalah momen yang sangat spesial karena mereka ini masih kelas 2 SMA ya, kelas 11 itu kelas 2 SMA. Iya benar. Masih kelas 2 SMA, tapi mereka ini sudah punya semangat dalam membuat lingkungan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Maksudnya gimana? Nanti kita akan tanya-tanya ke mereka berdua. Jadi kalau si Jovita ya. Jovita ini adalah anggota dari Clings. Clings itu adalah apa, Jovita? Sebutkan. Clings itu organisasi cinta lingkungan sekolah. Oke, siap. Cinta lingkungan sekolah ya. Dari teman-teman SMA Katolik Sin Louis II anggotanya semuanya. Pastinya ya, karena itu organisasi sekolah. Nah, di sebelah kita ini nggak kalah spesial lagi, ada ketua redaksi loh ya. Dari majalah sekolah SMA Katolik Sin Louis II atau apa namanya tadi? Slot Magazine. Slot Magazine. Ini dia beliaunya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman Sin Louis II baca majalah Slot Magazine. Ini dia ketua redaksinya. Jadi mereka berdua ini adalah siswa-siswi yang aktif gitu ya di SMA Katolik Sin Louis II. Nah, ini aku mau tanya, kalau di sekolah nih ya, Clings itu apa sih kegiatannya? Clings itu banyak sih kegiatannya. Yang pertama itu kayak kita itu diajarin buat kompos. Nah, komposnya itu kayak pupuk buat magot, terus pupuk buat takakura, terus kita lebih ke disuruh untuk mencintai lingkungan yang sesungguhnya. Jadi mencintai itu nggak perlu sekedar mencintai, tapi kita juga perlu tindakan. Jadi kalau cuman ngomong aku cinta lingkungan itu belum ya, belum harus ada sesuatu yang dilakukan gitu. Salah satunya tadi kayak apa? Bikin magot, bikin kompos gitu. Nah, itu kalian anak-anak Clings itu awalnya gimana bisa mau gitu untuk cinta sama lingkungan gitu? Apakah tidak jijik gitu ya? Aku tuh pernah lihat namanya magot. Tadi itu kan kayak kecil terus keluget gitu ya. Itu gimana? Ya, kita kayak dibagi tugas gitu. Jadi ada yang memang benar-benar mau melakukan itu, kayak kita dibagi gitu. Jadi ada yang karena kegiatannya nggak cuma satu gitu. Mungkin minggu ini kita ada merawat kayak jamur. Kita punya itu kayak rumah jamur. Itu sih jamur. Jadi kita kayak
ngelola jamur ini tadi gimana biar nggak mati, terus kita harus merawat. Nanti waktunya panen kita dapat, kadang kita bahkan kita juga bisa jual, kita bisa beli gitu. Baik. Nah, kalau dari Celing sendiri ini kayak anggotanya itu pasti semua siswa dari SMA Katolik Saint Louis II atau kayak diseleksi gitu, atau siapa yang minat gitu? Iya, biasanya gitu, lebih ke kita udah nawarin gitu, terus kayak ngajak gitu. Yang mau gitu ya gitu. Kalau tantangannya sendiri apa sih untuk teman-teman di Celings itu? Ya satu, kalau misalnya kita hari daily gitu kan pulangnya sore, kita harus kayak pulangnya lebih molor lagi, jadi kayak misalnya kita harus ngurusi misal ngasih makan ikan itu ada panen lele, nila gitu. Terus kalau waktunya panen jamur ya kita panen jamur. Kadang kita juga masih disuruh potongin kangkung karena kita juga punya hidroponik kangkung. Banyak ya pekerjaan kalian ya, ternyata sibuk sekali ya di sekolah itu ya. Siap. Nah, kalau untuk ini kan dari teman-teman Celing sendiri ya, kalian bergerak gitu secara internal untuk gimana mencintai lingkungan itu ya gitu. Jadi kalian dengan apa yang kalian lakukan diharapkan gitu ya bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk edukasi nih kayak ke teman-teman yang lain di sekolah itu ada nggak kayak misalnya nempel poster untuk buang sampah pada tempatnya atau memilah sampah itu gimana? Iya, itu ada. Kayak misal kita itu mungkin bagiannya untuk kelas 10 ya, karena gitu. Setahu saya kelas 11 ini kayak udah kayak ada pelajaran yang memang khusus buat cinta lingkungan tadi. Aksinya gitu ya, apa gitu. Tapi kalau untuk kayak sosialisasi, ngajak orang-orang untuk lebih cinta sama lingkungan itu lebih ke yang teman-teman di kelas 10. Iya. Baik. Jadi banyak sekali ya pekerjaan kalian ya selain belajar itu. Apakah tidak repot belajar terus di sekolah juga nanti harus ngasih makan ikan gitu, motong kangkung gitu? Apa nggak repot? Apa malah seru sekolahnya jadinya? Seru biar nggak bosen. Baik, siap. Kebanyakan anak sekolah itu kalau udah waktunya pulang mereka malah nggak mau langsung pulang. Ada yang masih berlama-lama di sekolah. Jadi kalian berlama-lama di sekolah daripada nganggur. Iya benar. Ngerawat jamur gitu ya. Seru ya sekolahnya. Enak loh. Kalau dari Jovita sendiri, dari semua nih ya kan Celings punya banyak program gitu berarti ya, program kerja atau yang kegiatan yang dilakukan. Apa nih dari kamu yang paling favorit? Banyak sih. Kemarin waktu Desember kemarin kita sempat daur ulang botol bekas. Itu kita bikin pohon Natal dari pohon bekas. Dari botol bekas itu tadi. Jadi kayak kita harus guntingin terus milah-milah gitu, cari botol, kumpulin botol gitu. Oke. Itu berapa lama? Emang bisa ya pohon apa? Bisa. Botol jadi bisa. pohon Natal. Disusun pakai tali. Jadi tali dimasukin di botol, dibolongi, nanti kita susun gitu. Baik. Berapa lama itu ngerjainnya? Ya itu kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan? Iya 2 bulan sebulan mungkin. Baik. Jadi nggak cuma menyemarakan Natal gitu ya, tapi juga untuk gimana pas kita menyemarakan hari bahagia itu kita juga tetap punya peran gitu ya untuk menjaga lingkungan. Benar. Luar biasa, mantep Jovita. Nah terus ini di sebelahnya kita ada Alendra ya, bener. Soalnya aku agak lupa nih. Alendra. Nah dia ini kan adalah ketua redaksi dari majalah apa tadi? Majalah sekolah atau Slot Magazine. Slot Magazine. Nah tadi kita udah lihat nih ya kegiatannya Jovita di Celings itu banyak banget. Kalau di Slot Magazine itu gimana Alendra? Jadi kita itu Slot Magazine akan menerbitkan majalah sekolah. Tapi itu tidak diperuntukkan untuk siswa-siswi Saint Louis II aja. Cuma kita juga promosi juga ke luar sekolah. Jadi kita bakal selain sekolah lebih dikenal karena majalah sekolah itu bukan hanya edukasi saja, tetapi juga kegiatan apa saja yang dilaksanakan di SMAK Saint Louis II itu. Jadi kita itu setiap semester itu bakal menerbitkan itu edisinya. Majalah setiap edisi ya gitu. Susah nggak sih nerbitin majalah?
Sebenarnya susah sih, apalagi kan harus ada revisi. Oke, baik. Biasanya kalau kan terbitnya majalahnya tiap semester ya? Yep. Itu setiap edisi itu berapa lama untuk ngerjainnya? Itu kira-kira sekitar 4 bulan, kadang lebih juga. 4 bulan, ya. Oke, siap. Kalau tantangannya sendiri nih, apa nih untuk menggarap Slot Magazine? Terutama saya kan sebagai penulisnya, tim penulis, tapi itu susahnya itu cari idenya sih. Sama berarti ya. Di Tribun Jatim juga saya nulis juga susah Pol nyari ide itu. Apalagi harus ada kayak revisi. Oke. Gitu. Jadi emang susah banget buat tantangan. Apalagi kalau emang sudah kayak tidak ada ide sama sekali gitu. Susah sekali. Oke. Tapi kan ternyata walaupun kadang buntu gitu kan ya, nggak ada ide, tapi kan akhirnya terbit juga kan ya Slot Magazine. Nah itu gimana untuk Alendra itu mengatasi buntu tadi? Kalau nggak ada ide terus gimana? Kalau untuk idenya itu sendiri biasanya saya tanya wawancara sendiri ke teman-teman, ke guru gitu. Cari di internet juga gitu kan, biasanya gitu. Oke. Tapi kalau nerbitin majalah itu kan ada yang kita namanya nyari foto ya, nyari ide, ketemu sama narasumber. Kalau menurut Alendra apa nih bagian apa ya part-part itu yang menurut Alendra paling seru gitu? Kalau menurut saya sih waktu cari narasumber kan kita melakukan sesi wawancara gitu untuk cari informasi lebih lanjut. Nah itu setelah kita lakuin wawancara itu pastinya kita bakal dapat informasi yang lebih baru, terus kita yang mungkin nggak tahu, terus kita akhirnya lanjut kayak cerita-cerita gitu, bertukar cerita informasinya. Jadi bisa jadi masukan lebih buat ide itu. Ide tulisannya ya mau dibikin apa? Oke, baik. Jadi mereka berdua ini ternyata sibuk banget ya di sekolahnya, nggak cuman belajar gitu ya. Kalau apa namanya, kalau mungkin ya ada teman-teman yang penasaran gitu ya, sekarang arek sekolah lapo ae sih gitu. Nah ini dia salah satu contohnya, ternyata di sekolah sekarang nggak cuma belajar ngafalin matematika ya atau belajar bahasa Inggris, enggak, ternyata mereka punya banyak kegiatan yang semuanya itu positif gitu ya. Ada yang tadi dari Alendra dia memberikan informasi lewat tulisan dari majalah Slot Magazine tadi ya. Terus ada juga di sini Jovita yang dia lebih bergerak di bidang lingkungan. Nah ini kan karena kalian saya lihat-lihat keduanya sangat sibuk ini ya di sekolah. Ini apa enggak kesulitan gitu untuk membagi kapan harus belajar, kapan harus meluangkan waktu di organisasi gitu. Boleh mungkin Jovita dulu yang jawab. Menurut saya ya, buat saya sendiri kayak semisal minggu ini kayak kita udah ada jadwal gitu ya. Yeah. Minggu ini kan kayak waktunya panen, terus minggu besok, maksudnya kayak hari besoknya lagi ada yang potong kangkung, ada yang waktunya ngasih makan ikan. Kalau ngasih makan itu makan ikan itu kayak emang setiap hari. Ya cuman kita harus gantian, jadi nggak saya doang. Mungkin kalau hari ini saya nggak ngasih makan ikan, mungkin yang lain gitu, kayak jamur atau nyiram gitu. Nah kita kayak kelas 11 ini ada budidaya cabai. Jadi kita kayak ngurusin cabai ini gimana caranya biar sampai dia tumbuh, terus biar nggak telat ngasih airnya gitu. Kalau misal nggak dikasih air kan layu. Nah, biasanya kita waktu kemarin tuh udah sempat layu, terus kita masih coba lagi. Jadi karena di organisasi itu banyak orang, jadi kayak bagi tugas gitu ya akhirnya. Di perkelas ini tadi kita ada kayak kelompok-kelompok ini tadi. Nah, kelompok-kelompok ini tadi itu kayak kita diwajibkan buat kita itu harus peka terhadap lingkungan. Kayak misalnya tumbuhan itu juga butuh makanan gitu. Kayak kamu cuma tinggal kasih air, terus kamu perhatiin kalau misalnya hari ini kamu udah siram 2 kali, 3 kali, mungkin besok kita harus siram lagi gitu. Belum lagi kalau misalnya kita libur gitu ya, kita harus kayak ngerelain waktu kita yang seharusnya liburan ke sekolah buat siram, karena luar biasa. Sekolah ini biasanya kadang ditutup, kadang enggak ya. Misalnya kita Sabtu gitu ya, pagi-pagi datang ke sekolah buat siram gitu. Jadi bener-bener ya, bener-bener cinta sama lingkungan ya, nggak cuma ngomong tok ya. Emang cinta itu harus dibuktikan sih ya, nggak bisa ngomong doang ya. Setuju ya? Setuju. Kalau Alendra gimana nih
kesulitan nggak untuk membagi waktu kapan harus belajar, kapan harus aktif gitu di majalah sekolah. Majalah sekolah. Sebenarnya agak susah ya, cuma kita kan harus bikin skala prioritas gitu. Oh, mantap. Jadi kayak yang diutamakan apa jadwalnya, kayak misalnya minggu ini ada presentasi, kita utamakan dulu yang presentasi itu. Kalau memang artikel kan pasti bisa ditulis waktu kita senggang, atau kita lakuinnya juga pas barengan gitu sama belajar gitu, sebenarnya bisa juga. Tapi memang agak susah sih sebenarnya itu. Tapi mungkin karena kalian berdua suka ya, jadi kayak enjoy aja. Akhirnya susah tapi jadi itu kayak ya biar nggak boring aja belajar terus gitu ya. Benar. Tapi luar biasa loh ya, boringnya itu yang satu motongin kangkung, yang satu kalau boring nulis berita. Luar biasa kalian berdua ini. Kita boleh kasih tepuk tangan apresiasi untuk Jovita dan Alendra dan teman-teman SMA Katolik Sin Louis II lainnya di Surabaya. Nah, aku tadi sempat dengar kalau teman-teman di Cilings ini selain dia itu aktif di sekolah, mereka tuh juga punya kegiatan di Taman Bungkul. Iya benar. Iya benar. Itu ngapain kalian di Taman Bungkul? Kemarin kita tanggal 15 April kita mau menyongsong Hari Bumi. Kita mengadakan acara itu untuk memperingati Hari Bumi. Nah, tanggal Hari Bumi itu kan diperingati setiap tanggal 22 April. Ya, kita kayak mengadakan acara gitu. Dan acara itu dimeriahkan buat banyak orang, bukan SMA Katolik. Bukan buat teman-teman sekolah aja ya. Benar, kita benar-benar terbuka buat umum. Dan itu dari lomba Cilingsnya sendiri, kita ada lomba crafting. Crafting itu kayak kita gimana sih caranya mendaur ulang tas ini tadi. Jadi kita menghias tas gitu, tas ramah lingkungan. Yang sekarang kalau misalnya kita lagi belanja di Indomaret, itu kan ada tas. Nah, kita dikasih tas itu tadi buat ngehias. Jadi biar nggak polosan gitu, kayak kan juga menyalurkan ide kreatifnya anak muda gitu. Jadi biar nggak monoton gitu aja, warna-warni gitu. Jadi biasanya kalau di Indomaret kan ada desainnya. Ini kita desain yang sendiri. Jadi kayak tempel-tempel. Dan tempel-tempelnya ini nggak pakai yang barang-barang yang harus beli gitu. Kita sediain dari limbah dari sisa-sisa tas pembuatan ini tadi. Jadi bisa ditempel-tempel, kita juga sediain lemnya gitu. Mungkin bisa ada yang bawa hiasan dari rumah gitu. Itu sampai sekarang masih jalan berarti kegiatan di Bungkul itu? Iya, kemarin kita sudah ngelakuin lomba itu tadi. Lomba ini tadi mau apa kayak misalnya ada juaranya gitu. Jadi bukan untuk kalangan kita sendiri juga ada, untuk kalangan masyarakat juga ada. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 sama juara favorit. Gitu. Berarti udah selesai ya kegiatannya waktu itu di Taman Bungkul. Iya, tapi karena hujan kita lanjutin di sekolah. Luar biasa. Jadi biar acaranya nggak berhenti gitu. Karena itu kan ada hadiahnya, masa berhenti gitu aja gitu. Jadi mereka dapat tas ini tadi juga dibuat di sekolah yang tadi, misal kalian bawa apa gitu. Tasnya dibawa pulang sendiri-sendiri berarti ya. Kalau udah dihias tadi. Dihias. Luar biasa ya semangat berkaryanya Jovita dan Alendra ini. Jadi itu tadi jadi kayak secuil gitu ya, secuil aktivitas siswa-siswi di SMA Katolik Sin Louis II Surabaya gitu ya. Jadi mereka ini adalah siswa-siswi yang peduli pada lingkungan dan juga pada edukasi ya. Karena kalau di Cilings tadi itu lebih ke actionnya itu apa kalau mengaku cinta lingkungan gitu ya. Nah ini di Slot Magazine, betul? Itu kayak lebih mengedukasi gitu. Jadi kayak ini loh, gini loh, kalau mau cinta lingkungan tuh kayak gini loh, seperti yang dilakukan sama teman-teman Cilings gitu. Jadi mereka ini saling bersinergi gitu ya, walaupun sebenarnya kerjaannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah ini kedatangan mereka ke sini, ini kita nanti juga mau mengulik karena ternyata mereka ini selain berkolaborasi di sekolah, mereka ini juga lagi ikut lomba TikTok dan mereka berdua ini kerjasama gitu. Gimana ya? Apa kira-kira kerjasamanya antara Slot Magazine, jadi kayak majalah yang ini ngomongin soal jurnalistik, sama organisasi yang ngomonginnya soal peduli lingkungan, terus ikut lomba TikTok.
kira-kira apa ya yang mau dilakukan sama Alendra dan Jovita. Nanti kita akan kulik lebih jauh. Sementara sekian dulu perbincangan kami di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Itu tadi sedikit aktivitas Jovita dan Alendra. Nanti soal lomba TikToknya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Jovita, terima kasih Alendra. Semangat terus ya untuk mengkampanyekan soal cinta lingkungan, dan Alendra juga tidak boleh stop slot magazine-nya ya, terus membagikan informasi-informasi yang menarik dan edukatif. Saya Titis dari tribunjatim.com dan juga Jovita. Dan juga pamit dulu. Sekian, terima kasih teman-teman Tribun Jatim. Sampai ketemu lagi.